Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, salam jumpa, salam kasih, salam bahagia dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, pasal 4, ayat 3 sampai ayat 16. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, sumber pengetahuan dan hikmat, kami bersyukur karena kami mau terus dibimbing oleh Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan hikmat bagi kami. Inilah kami ya Bapa, berkatilah kami, urapilah kami semua, ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, sumber kasih, kami berdoa. Amin. Inilah saudara-saudaraku, bunyi Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat 16. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan engkau, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudaraku dan saya juga yang suka mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, awaslah jika dosa sudah mengintip. Dalam kehidupan kita, seringkali kita berhadapan dengan tantangan
tantangan yang memang ada. Jika kita ingin semakin maju dan naik level, bagi kita yang menyadari hal ini, maka kita akan melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang menggairahkan. Karena keyakinan kita sedang diberi kesempatan untuk naik level. Namun bagi orang tertentu, entah bagaimana, tantangan menjadi beban yang tak menyenangkan. Ingatlah bahwa dalam menghadapi tantangan hidup itu, tak ada jumlah dan waktunya. Itu tak ada jumlah waktunya. Batas jumlah waktu, kitalah yang memberikannya, dan seringkali malah membuat kita semakin tertekan jika kita memberikan batasnya. Lalu melakukan kesalahan yang malah membuat kita semakin terpuruk ke depannya. Lalu kemungkinan besar jika kepribadian kita masih dikuasai oleh mental yang sama, maka kejadian yang sifatnya sama dalam bentuk yang berbeda nanti akan terulang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, orang Kristen diajak untuk belajar dari kesalahan Kain. Kain pada satu ketika memiliki masalah, yakni persembahannya tak diterima. Kelihatannya lalu ia menjadi marah karena hal itu. Kemarahan, kekecewaan, kesedihan dapat saja kan dialami oleh setiap orang yang gagal. Namun saudara-saudaraku, pertanyaannya adalah apakah kita mau menyerahkan diri kita untuk dikuasai oleh kemarahan itu, oleh kesedihan itu, oleh kekecewaan itu? Tuhan bukan tidak datang padanya. Tuhan datang kan padanya dan menanyakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan yang Maha Tahu itu memahami bahwa penyebab dari panasnya hati dan mukanya yang muram keluar dari hati Kain yang buruk. Nah, bagaimana ini dapat menjadi pelajaran? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, kita dapat memahami bahwa sumber dari segala panasnya hati kita karena kita mungkin juga dikuasai oleh hal yang buruk. Menurut saudara, apa sih hati buruk? Bagaimanakah yang dimiliki oleh Kain saat itu? Menurut saya, Kain itu egois. Maunya merasa paling hebat sendiri dan benar terus. Dan tak bisa menerima kekurangan pada dirinya. Alih-alih menerima kekurangan diri, lalu ia belajar untuk terus, harusnya alih-alih menerima kekurangan lalu harusnya belajar terus memperbaiki dan bersyukur selalu atas berkat Tuhan. Begitu kan hidup, menerima dan belajar dan terus bersyukur. Malah Kain membiarkan kemarahannya berubah menjadi tindakan kejam. Mengapa sih Kain bisa berlanjut dengan tindakan kejam itu? Saudara-saudaraku, karena ia membiarkan dosa yang telah mengintip itu untuk masuk dalam hidupnya dan kemudian berkuasa atas hidupnya. Dengan kisah Alkitab ini tentang Kain, kita diingatkan agar kita tak membiarkan masuk dosa yang telah mengintip dalam kehidupan kita. Ketika kita marah, dalam kesedihan kita, ketika itu semua datang, jangan buka pintu hati kita dan pikiran kita untuk membiarkan segala bentuk duka yang tadi itu disebutkan mengambil alih dari diri kita, menguasai kita. Kita terpanggil untuk melihat Tuhan yang sebenarnya sudah siap menjadi tempat kita untuk mengadu.
segala duka yang kita alami itu. Saat itu Tuhan juga datang dan membuka hatinya untuk menjadi sahabat bagi kita yang mau mendengarkan. Bahkan juga ia mau menguatkan kita. Ia juga bertanya kepada kita sesungguhnya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Yakinlah Tuhan tak pernah melupakan dan meninggalkanmu walau buruk dan lemah engkau sekalipun. Kita sangat membutuhkan Tuhan di jalan hidup kita. Tanpa Dia, kita akan mudah tersesat dan tenggelam. Kita membutuhkan Tuhan untuk membuka mata dan pikiran kita pada pelajaran hidup ini. Kita membutuhkan Tuhan untuk menemukan siapa dan bagaimana sesungguhnya diri saya ini, diri kita ini. Kita membutuhkan Tuhan untuk menyingkapkan bahwa sesungguhnya ada iblis yang sedang mengintip di jendela rumah hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk menemukan bahwa kita adalah orang baik yang sanggup melakukan perbuatan yang baik juga tanpa harus menyakiti dan menghancurkan sesama, bahkan diri sendiri, karena kita bersama Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mendapatkan pikiran dan hati yang jernih untuk menemukan langkah yang baik dan lebih bijaksana dalam menghadapi kegagalan. Dan Tuhan ada di sini, sekarang ini di sisimu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, persilahkanlah Tuhan menguasai hidupmu, menjadi tenang dan kuatlah. Dan engkau juga saya akan tetap dapat melihat yang baik dan indah dari Tuhan. Engkau dan saya akan menyebarkan kebaikan dan keindahan dari Tuhan. Immanuel, Tuhan besertamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, berikanlah kepada kami kemampuan dan kekuatan terus untuk melihat cahaya kebaikan-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah keluh kesah dan kegagalan kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan kepada kami kasih-Mu yang begitu besar, menemani kami di kala kami lara dan duka, dan menjadi kuatlah kami dengan penyertaan-Mu. Inilah kami ya Bapa. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kegagalan, persoalan kehidupan, sakit, penyakit. Ya Bapa, janganlah biarkan kami tenggelam dan dikalahkan oleh segala macam kesusahan dan penderitaan itu untuk membiarkan diri kami dikuasai oleh kemarahan, dendam, dan nafsu jahat. Buatlah kami tetap teguh dan tenang bersama-Mu. Berikanlah ya Tuhan pikiran kami yang tenang dan jernih. Ya Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon kepada-Mu saja. Kami percaya Engkaulah yang membukakan dan memberikan jalan keluar bagi kami. Inilah kami Tuhan yang mau terus berpegang dan bersandar pada-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menguatkan, menyertai, dan memulihkan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak semua. Amin.